TikTok ya, siapa sih yang nggak tahu TikTok? Salah satu aplikasi penghancur otak manusia yang bikin standar dan tren-tren gak jelas. Sehingga banyak orang yang bilang kalau TikTok tuh sarangnya para monyet. Emang ini tuh bukan salah aplikasinya, melainkan orang-orangnya aja yang jujur. Gue nggak pernah anjir ketemu orang-orang model ginian. Jadi itu gue sempat mikir gitu, kalau orang-orang TikTok tuh cuman gimmick doang supaya bisa dapet cuan, atau enggak pengen caper-caper doang lah, sehingga mereka rela ngebuang hal-hal berharga bagi manusia cuman demi uang. Tapi ya semakin kesini bukan cuman konten-konten mereka doang lah nyeleneh, komen-komennya juga mulai bikin otak lu nggak tahu dah pokoknya. Kita ambil contoh deh, kayak beberapa minggu kemarin ada seorang ibu-ibu yang ketahuan nyuri sarden di sebuah toko. Kalau lu pada mikir kayak, oh alah sarden doang, nah tunggu sampai lu lihat berapa kaleng yang bisa dicuri sama si ibu ini dalam sehari. Noh, lu lihat anjir, noh udah kayak kantong Doraemon tuh baju. Karena ternyata ibu ini tuh udah nyuri kurang lebih 2 tahun ya. Lu bayangin 2 tahun, kalau sehari aja udah nyuri segini, lu bayangin berapa kerugian pemilik tokonya. Mungkin ya perkiraan gue bisa sampai puluhan hingga ratusan juta. Nah pas kasus ini di up tuh, pastinya ya rata-rata orang dengan otak yang masih waras pasti bersimpati kepada pemilik tokonya, atau enggak ngemaki si pencuri ini. Tapi ya tentu aja nih yang namanya sarang monyet nggak afdol kalau nggak ada monyetnya. Itu cuma sarden bu, sekali sarden nggak akan membuatmu miskin. Nah ini adalah orang yang tiap nonton videonya tuh jarinya kecepatan ngetik gitu, malas banget buat nyari tahu kejadiannya. Udah jelas yang dicurinya bejibun, kok malah satu. Masa gimana, Pak Haji Ceper? Lagian ya mau dia nyuri 1 kaleng, yang namanya mencuri ya tetap nyuri. Nggak bisa lu berlindung di balik kata sekaleng sarden tidak akan membuatmu miskin. Tai tahu nggak lu? Walaupun jalan dia salah, itu pasti karena berat utang badan keadaan linggang. Islam. Adeh, cok, ini bapak siapa sih anjing? Tanah ini guys, nih pemuda kondangan nih, goblok nggak nyambung. Tapi ya udah ya guys ya, nggak semuanya warga TikTok tuh biadab, dan gue yakin sebagian warga TikTok lainnya tuh lebih dongo. Coba lo lihat video ini. Apakah ada yang salah? Apakah Nenek ngelakuin suatu hal yang ngerugiin orang lain? Badan lu tiba-tiba kebakar? Gue rasa enggak. Tapi ya lu harus ingat, ini tuh namanya TikTok. Tempatnya apa? Nah iya, nah itu pintu. Lu bayangin aja, ini tuh mak lu gitu lagi jualan gitu kan, halal. Tiba-tiba ada bocil gaje yang gue nggak tahu ya ini dia kenapa, kayaknya habis ngelem gitu kan, ngata-ngatain mak lu dengan kata-kata yang biadab anjing. Ya apa nggak emosi anjir, orang-orang udah masalah gitu kan, ngata-ngatain orang bukannya minta maaf malah ngeles. Bilangnya mah temennya gitu yang ngetik mah, kata gue mah iyain. Gue yakin nih bocil pasti lagi panik yang digoreng di mana-mana. Tapi ya terlepas dari hal-hal monyetnya, sebenarnya TikTok tuh aplikasi yang bagus loh. Banyak banget orang-orang kreatif di sana. Biasanya gue nontonin editan anime tuh kebanyakan yang bagus-bagus ya di TikTok. Gambar-gambarannya gue pada keren-keren anjing, ingri gue. Cuman ya karena emang beberapa masalah belakangan ini tuh berasal dari TikTok, kayak ya udah gitu. Nih aplikasi dapat julukan sarang monyet. Kayak emang bener-bener disturbing gitu. Baru kali ini dalam sejarah orang-orang bisa pede banget ngumbar aibnya. Gila, keren banget kan. Beda banget gitu dari sosmed-sosmed yang lain. Paling ya yang baru-baru ini tuh grup-grup fantasi ini nih. Asalnya dari FB, anjing nih, jijik banget cok. Gosanin lo, gak usah mampir. Jadi ya kesimpulannya bukan aplikasinya ya yang salah, emang orang-orangnya aja yang dongo. Kayak negara kita ya kan punya sumber daya alam melimpah, negara dengan salah satu kepulauan terbesar, wisata alam yang indah, tapi dipimpin sama orang-orang biadab. Jadi ya percuma.